Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu permutasi dan kombinasi. Materi kita kompetensi dasar 3.3 menganalisis aturan pencacahan apa sih itu permutasi? Ya, suatu susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda dari objek-objek dengan memperlihatkan urutan. Permutasi urutannya diperhatikan. Perulangan tidak diperbolehkan. Misalnya susunan pada permutasi A dan B, berarti AB dengan BA itu dihitung berbeda. Banyaknya permutasi dari K unsur diambil dari N unsur yang tersedia sama dengan PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial atau NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial, di mana R adalah unsur dari N dan N adalah unsur yang berbeda, di mana R lebih kecil sama dengan dibagi 4 faktorial. Karena kita berhentinya di 4 faktorial, berarti 4 faktorialnya dicoret sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5, hasilnya itu 1680 cara si programmer dapat membuat permutasi siklis ya. Permutasi siklis adalah permutasi yang disusun melingkar. Pada permutasi ini tidak perlu diperhatikan bahwa ketetapan terlebih dahulu dari unsur dijadikan sebagai titik tepat pada lingkaran dan kemudian permutasi unsur-unsur yang lainnya. Berarti NP siklis adalah N dikurang 1 faktorialnya. Oke, pada suatu acara terdapat 8 orang yang duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Kedelapan tersebut adalah Angga, Bayu, Caca, Doni, Edu, Firja, Gilang, dan Heni. Posisi mereka adalah sebagai berikut. Edo duduk bersebelahan dengan Angga, Firja berduduk sebelahan dengan Heni dan Caca. Caca dan Doni duduk tepat berhadapan. Heni duduk di dua kursi terpisah dari Angga, Gilang duduk di antara Bayu dan Doni. Ya. Soal ini adalah soal ujian masuk PNS. Dari gambar di atas, siapakah yang duduk di samping Angga? Berarti kita buat dulu gambarnya, ya kan? Lihat, Edo bersebelahan dengan Angga, ya kan? Terus berseberangan, Edo berseberangan dengan Angga, berarti dia berseberangan nih. Lalu Firja dibilangnya duduk di antara Heni dan Caca, berarti Firja di tengah, ya kan? Doni, ya kan? Dan Caca tepat berhadapan, berarti Doni dan Caca tepat berhadapan. Nah, dia berhadapan. Oke. Lalu Heni duduk 2 kursi terpisah dari Aga, berarti duduk terpisah. Lalu Gilang duduk di antara Bayu dan Doni. Berarti yang duduk di samping Angga adalah Bayu dan Caca. Oke. Terus soal yang keduanya, kita mempunyai 3 orang, A, B, C. Jika mereka duduk berjajar 3 orang, maka susunan duduk sampai melingkar berapa caranya? Berarti kan N-nya 3. Berarti kalau masukin kan berarti 3 dikurang 1 faktorial. Berarti kan 2 faktorial, hasilnya 2. Kalau kita gambarkan misalnya di dalam melingkar ya kan, berarti A, B, C bisa C, B, A, bisa B, A, C. Tapi karena dia posisinya cuma melingkar, berarti cuma 2 saja, yaitu A, B, C, dan A, C, B. Ya. Permutasi berulang ya. Rumusnya itu P berulang sama dengan N pangkat R. Oke. Dengan beberapa unsur yang sama ya. Rumusnya seperti itu. N, P, N1, N2, N3 sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, di mana N1, N2, dan N3 jika dijumlahkan harus lebih kecil dari si N. Contohnya, berapa banyak permutasi dari huruf pada kata literatur, ya kan? Berarti literatur N itu sebanyak 9. Berarti yang sama adalah unsur R dan T, ya. R itu 2 dan T juga 2. Berarti 9 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Karena terakhirnya adalah 2 faktorial, berarti kita berhentinya di 2 faktorial. Berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, 2 faktorial yang belakang itu adalah 2 kali 1. Berarti dicoret 2 faktorial. Berarti tinggal 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 per 2 kali 1. Hasilnya 90.720. Kombinasi sekarang. Apa sih itu kombinasi?
Kombinasi adalah susunan dari sekelompok objek tanpa memperhatikan susunannya atau urutannya. Ya. Kombinasi dapat disebut pengkelompokan sejumlah unsur. Di dalam kombinasi ada AB sama dengan BA. ABC sama dengan ACB atau sama dengan CBA. Banyaknya kombinasi dari R objek yang diambil dari N objek yang tersedia dinotasikan NCR atau CNR atau CN, R. Ya. Rumusnya seperti ini, ya kan? NR sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Atau NCR bisa digunakan gini, N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Ya. R-nya itu harus lebih kecil sama dengan N. Ya. Contoh soalnya, perhatikan uraian berikut. Untuk pengibaran bendera diperlukan 3 orang murid. Ada 5 calon, yaitu yang terpilih A, B, C, dan D, E. Maka ada beberapa macam susunan pengibar bendera dapat disusun dari 5 calon tersebut. Ya. Oke, berarti kalau misal kita cara idiot, kan, kita bisa A, B, C, bisa A, B, D, A, B, E, A, C, D, A, C, E, A, D, B, C, D, B, C, E, B, D, E, dan C, D, E. Ini semuanya ada 10. Tapi kalau kita menggunakan pakai rumus kombinasi, berarti 5 C 3, berarti 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Berarti 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Berarti berhentinya di 3 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorialnya kita coret, habis. Berarti tinggal 5 kali 4. 2 faktorial itu 2 kali 1. Berarti 5 kali 2. Kenapa? 4 dibagi 2, hasilnya 2. Hasilnya adalah 10 cara. Oke, itulah presentasi dari Ibu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.